kau catat, keretaku tiba pukul 4 sore. Tak usah kau tanya, aku ceritakan nanti. Hey cantik, kemana saja? Tak ada berita, sedikit cerita. Tak ku baca lagi pesan di ujung malam. Dan Jakarta mulai kehilanganmu. Terang lampu kota tak lagi sama. Sudah saatnya kau tengok puing yang tertinggal. Sampai kapan akan selalu berlari? Hingga kini masih selalu ku nanti. Terbawalah di langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Hey cantik, bawa aku jalan kaki saja menyusuri kota. Ceritakan semua ceritamu padaku. Ya Jakarta, diam kehilanganmu. Bau wangi hujan tak lagi sama. Sudah saatnya kau jemput musik yang tertinggal. Sampai kapan aku kan bernyanyi sendiri? Hingga kini masih selalu menanti. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Ingat waktu itu ku bertanya, aku mau dengar jawabnya. Terbawa lagi langkahku ke sana. Mantra apa entah yang istimewa. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Dengar lagu lama ini katanya, izinkan aku pulang ke kotamu. Ku percaya selalu ada sesuatu di Jogja. Oke, selamat malam. Terima kasih sudah bergabung di program publik pertama kita Media Artis. Jadi ini adalah Media Artis yang perdana untuk Arjok Resilience. Jadi Media Artis sendirian adalah salah satu program publik yang menjadi tradisi Arjok dari tahun ke tahun. Kami selalu menggelar Media Artis dari tahun-tahun pelaksanaan Arjok, tidak terkecuali di edisi spesial kita di tahun ini, Resilience. Kami di sini sudah mengundang salah satu seniman peserta Arjok,
Angki Purbandono, di sebelah kanan saya, dan juga Mbak Buki Putri, salah satu kolaborator dan kolaborator malah satu-satunya kolaborator malah di karya ini. Judul karyanya Toko Kelontong Terkurasi. Dan malam ini kita akan punya waktu kurang lebih 2 jam untuk berbincang-bincang mengenai kisah di balik karya ini. Juga mungkin teman-teman yang sudah hadir di sesi ini bisa mengenal Mas Angki lebih jauh tentang kekaryaannya, kemudian apa pendekatan-pendekatan artistik yang selama ini selalu menjadi perhatian Mas Angki, kemudian juga kolaborator kita yang sudah ada di sini. Apa itu ranah bumi, dan juga apa yang terjadi di balik etalase rapi toko kelontong ranah bumi, bahwa ranah bumi tidak sekedar toko kelontong, melainkan mereka juga adalah salah satu pegiat pangan berkelanjutan yang punya peranan yang cukup penting di hari-hari ini, khususnya di masa pandemi ini. Kemudian saya juga akan menjelaskan di sesi ini, nanti sesi ini akan dibuka secara interaktif sehingga teman-teman yang sudah ada di sini bisa nanti bertanya dengan fitur raise hand atau bisa menuliskan pertanyaan di kolom pertanyaan. Dan pertama-tama saya mungkin akan sedikit membaca tentang profil seniman dan kolaborator sehingga teman-teman bisa mendapatkan gambaran ya tentang apa yang selama ini selalu menjadi ketertarikan Mas Angki. Jadi saya baca ya Mas Angki, karena CV-nya panjang sekali. Saya mendengarkan. Jadi Angki Purbandono lahir di Cepiring tahun 71, lulus dari studi fotografi di Modern School of Design Yogyakarta dan Fakultas Media Rekam Institut Seni Indonesia Yogyakarta. Ia merupakan salah seorang pendiri dari kolektif MES 56, sampai sekarang masih aktif sebagai boardnya ya Mas ya. Dan selain MES 56, beliau ini juga aktif bekerja secara kolektif dalam banyak kelompok, salah satunya mendirikan Yayasan Seni Penjara atau Prison Art Programs. Bersama kamu? Bersama saya, salah satunya, betul. Kemudian secara khusus ia banyak bekerja dengan medium fotografi, dan secara khusus dia banyak bekerja dengan scan, dia menyebutnya skanografi. Dan untuk merekam imaji fotografisnya, karya-karyanya sendiri juga bentuk dari inovasi dan ekspansi ruang medium fotografi sehingga dapat hadir dalam format yang instalatif dan juga tidak hanya berbicara tentang fotografi itu sendiri, melainkan berbicara tentang musik, aktivisme sosial, atau kolaborasi dengan banyak disiplin lainnya. Misalnya dalam hal ini kita sedang berbicara tentang kolaborasinya dengan pangan. Dan bertolak dari format kerja kolaboratif sebelumnya, ia senantiasa banyak bekerja dengan praktisi lintas disiplin. Itu sudah jadi kebiasaannya Mas Angki di sini. Karya-karyanya sudah dipamerkan di banyak pameran internasional, dari Biennale, Art Fair Internasional, dan banyak dikoleksi oleh museum-museum pribadi maupun museum negara. Dan dia juga salah satu seniman yang sangat aktif mengikuti residensi internasional. Itu juga pengalaman yang menarik ya, karena perjalanan-perjalanannya itu banyak memberikan warna di karya-karyanya gitu. Karena Mas Angki selalu bercerita bahwa fotografi ini juga adalah cara dia untuk bercerita tentang kehidupan, dan dia percaya bahwa dengan fotografi kehidupan itu akan menjadi terus berkembang di masa mendatang gitu. Kemudian, nah di sebelah kanannya sudah ada wanita cantik di sini, Mbak Buki Putri, pendiri dari Ranah Bumi. Ranah Bumi di sini adalah kolaborator dari Mas Angki untuk bikin karya toko kelontong terkurasi ini. Ranah Bumi menyebut dirinya sebagai ruang ekonomi kreatif ramah lingkungan, juga merupakan bentuk intervensi sosial yang dilakukan kepada warga Prawiro Taman Yogyakarta untuk mewujudkan kampung kota mandiri pangan dan berkesadaran lingkungan. Nah ini menarik sekali ya profilnya, dan sesi selanjutnya saya ingin memberikan kesempatan buat Mas Angki, salah satu seniman yang kami undang di Arjok Resilience, dan juga Mbak Buki untuk bercerita tentang bagaimana pertemuan dan sehingga kolaborasi ini bisa terjadi. Kemudian mungkin juga Mbak Buki boleh bercerita tentang apa sih sebetulnya yang terjadi di luar dari aktivitas toko kelontong dan aktivisme yang kalian lakukan, pendekatan yang kalian lakukan dengan publik yang ada di Prawiro Taman.
Gitu pernyataan dari saya. Ya. Iya. Oke. Ya sebenarnya. Ya menarik sih. Aku masih terngiang-ngiang slideshow tadi. Maksudnya Iya benar. itu sangat berkesan secara emosional. Benar. Ya karena menurutku itu awal dari nilai seni ini semua berawal dari emosional. Bagaimana pertama kali aku kenal Rana Bumi itu dari Dira Narayana, dia mengenalkan si Zenri itu pasanganmu. Iya. Itu terus itu bulan sebelum pandemi. Jadi udah sebelum bulan Desember. Nah kalau di rekaman fotoku, di metadata fotoku itu pertama kali aku foto masuk. Itu awalnya kan istriku Dian. Iya. Istriku tuh punya pengalaman penting untuk semua ini. Jadi dia yang memaksa saya berhenti di situ. Terus kemudian ikut turun karena saya senang ngemil. Aku senang ngemil. Terus untuk menjaga kolesterol jantungku harus beli almond waktu itu kan. Almond. Terus akhirnya aku masuk ke Rana Bumi. Terus melihat instalasi itu sudah menjadi satu daya tarik ya. Instalasi yang menurutku modern. Juga istriku lagi yang selalu suka membawa untuk melihat pasar tradisional. Terus tiba-tiba aku berada di Rana Bumi itu seperti pasar yang lain. Ya memang aku ora tahu mlebu sih. Aku pikir toko-toko seperti ini sudah lama ya. Iya. Ya, Sudah kan? cukup ada. Sudah cukup ada. Jadi itu jadi perkenalan awal. Kemudian saya pertama kali merasakan kombucha, nggak tahu sama sekali. Terus kemudian baru tahu apa itu kombucha dan lagi-lagi itu berkesan. Kemudian dari kombucha itu jadi terlibat banyak pembicaraan tentang apa ini apa itu ya. Terus kemudian Buki, Henry dan teman-temannya, Yudo sama Sinanda, ya Rofi, Feby semua datang ke studio waktu itu. Terus yang awalnya Kalian bertujuh ya di situ ya? berdelapan. Ya berdelapan. Jadi Rana Bumi ini berdelapan orang yang saya kenal. Terus kemudian sebagian datang ke studio berkenalan dengan mereka membawa jualanmu ya, daganganmu ya, mulai dari sikat, rempah, itu ada satu tampah, terus kemudian Buki menawarkan untuk merespon benda-benda tersebut. Itu program apa sih? Untuk pedagang teman petani. Pedagang teman petani. Jadi bagaimana aku bisa merespon benda-benda tersebut, bawang putih, terus sendok, kayu, terus ada bunga telang, ada jeruk, dry lemona. Itu langsung jatuh cinta untuk melihat benda-benda tersebut akan menjadi sebuah nilai. Belum masuk pandemik waktu itu. Nah, ketika pandemi itu terjadi, terus kemudian kita belajar bersama-sama sampai hari ini, yang menurutku akhirnya ketika Arjok menawarkan undangan bulan Juni, terus dengan tema yang menurutku punya emosional di situ, di setiap senimannya, resilience, bertahan, terus kemudian ada yang tangguh yang ditawarkan. Nah itu langsung, ini panggungnya Rana Bumi. Secara visi misinya walaupun belum membaca ya, tapi nilai emosionalnya di situ itu jelas punya relasi. Dan kemudian itu memicu untuk saya juga berekspresi secara apa yang saya kuasai. Jadi membuat semua itu menjadi dua dimensi, menjadi toko kelontong itu dua dimensi. Dan kemudian lebih kepo ke tokomu. Terus di Instagram ada pilihan toko kelontong terkurasi. Itu menurutku sudah sangat jenius untuk digunakan untuk
dicari maknanya atau dicari artinya apapun. Tetapi di situ akhirnya kemudian kita membuat planning. Akhirnya saya menciptakan residensi versi pandemik waktu itu. Jadi saya punya jam kantor. Saya menggunakan sela-sela di kantor tersebut, ruang di Ranah Bumi untuk jadi kantor saya, studio. Kemudian jadi meeting point juga dengan teman-teman yang booking, menjadi teman-teman baru saya. Terus kemudian benda-benda tersebut berekspresi. Saya dibantu dengan teman-teman Ranah Bumi yang lain. Dan teman-teman Ranah Bumi semua itu punya keahlian yang berbeda. Itu juga menarik. Ada yang seniman, ilustrator, ada yang suka dengan benda-benda klasik, benda-benda lama, ada yang paham antropologi, punya banyak cerita yang menurutku itu sudah ilmu tambahan secara spontan, menarik dan menjadi ruang residensi yang sangat singkat. Ada pandemik. Jadi menurutku pandemik itu sudah terbaca bagiku sangat menguntungkan. Jadi tertekan, kemudian secara manusiawi kita diberi kelebihan untuk berpikir bagaimana caranya, dan melalui Ranah Bumi itu adrenalin yang lain tercipta. Jadi tidak terbatas lagi cara narasinya. Kalau metodenya sama, saya melakukan hal yang sama dari dulu. Konsep fotografi tetap ada, bahwa itu menjadi momen gitu loh. Ketika kita melihat tema ini, kemudian kita akan melihat masa itu gitu. Jadi ini dibuat untuk masa depan, untuk bukan sebagai kenangan visual, tapi memang semua berkesan pada masa ini. Kalau boleh dielaborasi, itu dimulainya dari kapan, Mas? Residensi di Ranah Bumi itu dimulai dari kapan? Kemudian mungkin juga durasinya berapa lama? Kemudian apakah ada metode, Mas, yang dipakai secara khusus gitu? Karena kan banyak banget tuh kan. Kalau saya main ke sana itu saya juga takjub karena banyak sekali gitu variannya yang berada di sana. Jadi enggak kebutuhan kita sehari-hari, kemudian ada pilihan-pilihan yang kita malah belum pernah nemuin sebelumnya. Jadi banyak harta karunnya di sana kan. Jadi kayak setelah konsep kalian datang itu lah lewat email, dan itu konsep yang sangat mudah sekali menurutku, sangat berkesan sekali. Terus ya langsung kita berdiskusi singkat, dan Ranah Bumi, dari tim Ranah Bumi juga, dari Buki juga sangat terbuka. Terus kemudian punya keberanian yang sama untuk punya keberanian yang sama untuk melihat ini bisa sebagai bukan hanya kadar emosional ya, tapi kita juga berbisnis di sini. Jadi ini juga sebagai toko, dan akhirnya juga melahirkan misalnya konsep-konsep visual ini akan diberi barcode nantinya, kemudian itu orang akan bisa scan, kemudian bisa beli langsung, bisa sampai di depan rumah. Itu menurutku sebuah kebaruan gitu loh. Solusi ya. Ya, ada keindahan di situ, tapi juga ada interaksi langsung yang di situ, dan sifatnya bisa abadi sih menurutku. Ya, dan kemudian toko itu juga secara visual juga saya menjualnya bagaimana orang punya toko di rumah seperti itu. Sesederhana itu sih. Kemudian ini Mas, ini kan sudah secara instalatif karya ini terdiri dari banyak objek gitu. Dan mungkin Mas Anggi bisa menunjukkan gitu ke teman-teman yang udah ada di sini gitu. Bagaimana sih proses karyanya gitu. Jadi saya akan kita bisa tunjukin ke teman-teman di sini, dan Mas Anggi bisa sharing mungkin setiap karya yang ada di sini, karena image ini kan tidak hanya menjadi karya fotografi nantinya. Kita percaya dia akan menjadi penanda penting untuk berkisah gitu tentang masa saat ini, dan mungkin ada hal-hal baru yang akhirnya dia akan berkembang selanjutnya dari
dari image yang ada di sini, dari cara orang untuk menyajikan ulang gitu, bagaimana hasil bumi atau resolusi terhadap cara kita mengkonsumsi misalnya. Itu juga menarik kan. Mungkin saya akan bantu. Tapi dulu kamu sudah ngebayangin gak sih jadinya kayak? Enggak. Jadi yang mungkin cerita sedikit dulu kali ya soal pedagang teman petani itu. Jadi benar-benar sebelum si Mas Aki akhirnya kita bicara soal Arjok ini, sebelumnya memang ada persoalan di lapangan, di petani maksudnya waktu itu. Jadi kondisinya adalah petani ini tidak bisa menjual produk-produknya mereka atau hasil komoditasnya mereka karena sudah tidak ada lagi serapan pasar, berhenti gitu loh kan. Horeca kan kayak udah mulai berhenti gitu tiba-tiba gitu sejak pandemi. Akhirnya serapan pasar yang mereka berkurang dan bertumpuk nih semua komoditas-komoditas mereka gitu, baik itu bawang putih, terus kemudian temulawak, apapun lah gitu, cabai, tomat dan lain-lain gitu. Jadi banyak sekali laporan ya, maksudnya kayak cerita sharing gitu ke kami. Ini banyak banget loh komoditas-komoditas yang sama sekali nggak bisa dijual dan menumpuk di desa. Terus ini gimana caranya gitu? Oke, jadi kita kayak berpikir gimana caranya ya membantu petani ini gitu. Akhirnya kita berpikir kalau kita langsung ke konsumen itu nggak sustainable. Artinya konsumen nggak punya sistem yang rapi untuk bisa membeli langsung ke petani kan. Mereka paling cuma bisa beli sekali sebulan. Tapi kalau pedagang mereka tahu caranya untuk mendistribusi, mereka punya sistem untuk procurement mungkin, mereka punya sistem untuk penyimpanan gitu. Jadi lebih aman untuk langsung ke pedagang gitu. Akhirnya kami bikin program namanya Pedagang Teman Petani. Tapi gimana caranya supaya mereka ini bisa melihat keindahan dari produk-produknya petani ini gitu. Nah sebelum itu aku sudah mengenal Mas Aki melalui karyanya, tidak melalui personalnya gitu. Maksudnya paling pas beli kombucha aja gitu ya paling pas ketemu gitu kan, oh ya hai gitu. Tapi tidak secara personal sekali gitu, cuman bisa membaca dari karyanya. Yang aku lihat adalah karya Mas Aki ini sangat berbicara gitu loh, bisa menonjolkan si objek dari produk-produk yang ku ingin orang-orang bisa melihat nih produk-produk petani ini gitu. Aku melihatnya bahwa Mas Aki, karya-karya Mas Aki melalui skanografinya itu bisa menonjolkan si objek gitu, maksudnya bisa bercerita gitu, sesuatu dibalik daripada hanya sekedar objeknya, tapi ada cerita dibalik objek gitu loh. Nah jadi waktu itu aku akhirnya kontak ya Mas Aki dan bawa nampan penuh itu berisi dengan sikat apa segala macam gitu, produk-produk petani itu gitu untuk di-scan sama Mas Aki dan berlanjut sih dari situ ya akhirnya gitu. Dan ketika Mas Aki menawarkan untuk barengan kolaborasi di Arjok, justru itu menurutku adalah solusi untuk si pedagangnya juga, pedagang, petani, bahkan juga untuk konsumen. Ini malah kayak bisa mengedukasi konsumen juga loh gitu. Kupikir didiknya ini kayak solusi yang sekali tepuk 3 lalat kena gitu loh gitu. Ya jadi itu kayak satu hal yang akhirnya kok kita amini bersama-sama gitu. Visinya adalah Oke. gitu sih. Oh mungkin karena kita udah masuk ke proyeknya Ranah Bumi, mungkin Mbak Buki juga sekaligus bisa sharing gitu tentang siapa sih sebenarnya Ranah Bumi ke teman-teman di sini gitu. Tadi kita sudah melihat sedikit potongan yang sudah dibuat Mas Aki, jadi semacam review tentang Ranah Bumi gitu. Nah di sini kita juga penasaran sebetulnya apa sih yang sudah dilakukan Ranah Bumi. Kemudian saya sedikit membaca bahwa Ranah Bumi punya banyak ketertarikan sebenarnya di sini, tidak hanya kepada hasil ya, tapi juga mencari inovasi, juga meriset tentang bagaimana memperlakukan dari tanah sebenarnya. Dan ini mungkin juga salah satu topik yang menarik buat kita bicarakan dalam konteks masa pandemi sekarang gitu ya. Dimana kita membicarakan ulang tentang resiliensi atau ketahanan kita terutama atas tubuh kita gitu. Dan ya mungkin Mbak Buki bisa membagi buat teman-teman semua. Iya. Jadi Ranah Bumi ini kan sebenarnya kayak kumpulan anak-anak muda yang kita pengennya, visinya, mimpinya adalah punya rumah bersama, punya satu wadah yang bisa mewadahi kita loh. Maksudnya mengakomodir kita, cita-cita kita untuk bisa menjalani gaya hidup yang sustainable gitu loh.
Jadi maksudnya gaya hidup yang lestari, bisa berdampingan sama alam, bisa punya harmonisasi sama alam kayak gitu ya. Jadi kita bisa punya keselarasan gitu loh antara kita sebagai manusia, anak-anak mudanya ini gitu ya sebagai manusia, terus terhadap lingkungannya juga, terhadap sosial yang ada di situ, karena kita kan pendatang bentuknya ya, pendatang di Prawiro Taman gitu. Tapi juga tidak jadi masalah terhadap ekonomi gitu loh. Maksudnya kita tetap bisa untuk mencari uang gitu ya kan. Jadi tetap ada bisnisnya lah di balik situ gitu. Nah akhirnya jadilah si Ranah Bumi ini si Toko Kelontong melalui riset dan pengamatan sebelumnya gitu ya. Akhirnya muncullah idenya sudah ada, tapi kita memperdalam kembali Toko Kelontong seperti apa yang kita inginkan gitu. Ya intinya sih sebenarnya Toko Kelontong itu adalah kayak raknya dapur kita gitu. Apa yang ada di situ yang kita konsumsi juga sebenarnya kayak gitu. Apa yang kita butuhkan gitu sehari-hari. Nah itu yang kita perkenalkan juga ke orang lain. Bagaimana kita mengenal si produk-produk ini sebagai produk-produk yang kita percaya adalah baik untuk tubuh kita juga dan baik untuk lingkungan kayak gitu. Jadi kita lebih banyak bercerita terhadap proses-proses si produk-produknya, juga proses-proses yang kita alami gitu loh. Jadi ini kayak semacam kita pernah mengalami satu kejadian atau satu pengalaman di Bali gitu ya. Kayaknya ada beberapa orang, sekitar 6 orang dari 10 orang sebenarnya yang pernah mengalami satu kejadian, maksudnya magang di satu tempat yang kita mengalami hidup yang sustainable di situ gitu loh. Jadi kayak hidup yang merdesa yang ada di desa. Kayak hidup dari pagi sampai sore kita lebih akrab ke lingkungan, ke alam, kita coba untuk nyalain api gitu, kita belajar nyalain api, kita belajar cari produk-produk yang berkualitas di desa, kita riset di desa gitu. Jadi pengalaman itu ingin kita pindahkan di Ranah Bumi. Sebenarnya sih intinya kayak gitu visinya. Oke. Menarik. Nah mungkin selanjutnya kita pengen mengundang Mas Anggi dan Mbak Buki untuk sharing itu di balik image yang sudah ada di dinding ruang pamer. Nah kita mungkin bisa sharing melalui kesempatan ini, masing-masing kita bisa berkeliling. Jadi silakan Mas Anggi. Kamu ada pertanyaan nggak sih sebetulnya dari karya-karya ini? Tentunya aku penasaran Mas, kami tentunya dari tim Prator. Ini aku juga berdiri. Detailnya ya. Detail kalau satu teknis aku cetak di atas kertas, kemudian di framing oleh aluminium komposit, terus kemudian di frame lagi sama akrilik ini. Tentunya pertanyaan pertama dari kami adalah bagaimana mengidentifikasi image yang kemudian diputuskan untuk dihadirkan di sini. Apa yang menjadikannya spesial buat Mas Anggi yang waktu itu sedang residensi di sana ya. Dan apakah pemilihan ini juga didasarkan dari berita yang didapat gitu. Apakah ini direfleksikan dari kisah, jadi image ini sebagai simbol, atau proses ini memang juga ada dialog dengan Mbak Buki gitu. Nah, ini yang saya pengen tahu. Ya pastinya seperti salah satunya ini Dry Lemona ini adalah inisiatif saya untuk membentuk apa yang dikirim Buki. Jadi memang untuk memancing keindahan dari mereka, bahwa mereka sepatutnya memuji apa yang saya buat gitu loh, bahwa apa yang mereka punya itu sudah indah gitu. Terus ketika saya buat melingkar itu akan menjadi lebih indah. Tapi ada juga yang tiba-tiba seperti vanili ini, jadi ini salah satu yang paling mahal ya Bu. Iya. Ya, ini salah satu yang paling mahal, dan saya punya juga pengalaman dengan teman yang memiliki kebun vanili, terus kemudian saya melihat aslinya, berkesan. Kemudian ini juga saya berkesan dengan hasil lain dari sebatang kayu, dari proses lain dari kayu yang pernah saya temukan di Medan, kemudian saya campur apa yang saya temukan di Jogja dalam bentuk yang lain dengan
dengan mewakili landscape kalau fotografi dengan kamera. Ini jadi ini semua mewakili hasil bumi. Terus kemudian saya tertarik dengan gula aren berduri dengan kemasannya sangat skenogenik, sangat skenogenik. Sorry, benar, sangat skenogenik. Ini tertarik pada saat kemerdekaan Indonesia, mereka merespon dengan cerita bawang putih, bawang merah putih, terjadi lebih sangat simbolik. Terus kemudian ini hasil kerja saya sama Zenri, ide tentang biji, tentang filosofi biji, hormat pada bijimu. Jadi semua apapun itu dihasilkan dari sebutir biji. Semua dimulai dari kecil. Terus kemudian dan tabs ini salah satu pertanyaan yang sangat mendasar bagi saya ketika semuanya tentang alam, tapi ini berbeda dan ternyata ketika saya dijelaskan dan saya juga belajar sendiri bahwa Dentabs itu memang ramah lingkungan, mengurangi sampah, menarik ceritanya. Terus ada 4 persegi panjang, panoramik, bentuknya panoramik. Ini sebuah rak toko. Jadi saya tertarik dengan visual wadah yang transparan dan menunjukkan isinya. Kemudian yang tampak depannya adalah tanda nama, bahwa semua itu punya nama, dan ini juga mewakili hasil bumi. Kemudian bentuk-bentuknya itu jelas memancing saya untuk mencoba. Saya tidurkan di atas scan, kemudian saya scan, kemudian ada refleksi tidak terduga dari kaca toples. Ini salah satu favorit saya, toplesnya berbeda sendiri, panjang dan kering. Terus kemudian ada harga di situ. Harga di situ jadi sangat penting bagi saya untuk menyimpulkan sebuah toko. Terus juga sebuah zaman. Jadi nanti ini ketika 10 tahun lagi cengkeh 160 per gram itu akan berbeda ketika tahun 2030. Itu juga akan menjadikan tanda yang penting di dalam konsep fotografi. Kemudian ini ada salah satu materi yang mewakili hasil bumi bukan dari Indonesia, dari Himalaya. Garam Himalaya ini garam gerobokan. Kemudian ada Himalaya, ada garam krosok, kaliangan. Jadi nama hasil bumi, harga, itu konsep yang ideal yang menunjukkan keindahan visual yang saya perlukan untuk menjadi pesan dan jadi keindahan baru. Ya, kemudian karena ini kan judulnya Toko Kelontong Terkurasi, tentu saja pertanyaan yang menarik buat kita adalah metode mengkurasinya bagaimana, Mbak? Iya. Kita jadi apa yang ada di toko kelontong adalah kan apa yang kita konsumsi sebetulnya, atau apa yang kita tahu ini punya nilai sejarah, maksudnya kayak ini pengarsipan juga buat kita gitu. Jadi kayak misalnya yang paling penting adalah kriterianya dulu. Kita punya 5 kriteria yang masuk ke toko. Salah satunya adalah dia lokal atau tidak lokal. Apa itu, Mbak? Kategori yang 5 tadi, sorry saya. Iya, ini yang pertama adalah lokal atau tidak lokal. Artinya ada produk-produk yang lokal, tapi ada produk-produk yang tidak lokal. Nah itu produk-produk yang tidak lokal akan ada alasan kenapa kita memilihnya untuk masuk ke dalam toko gitu. Terus yang kedua, dia ramah lingkungan gitu, ramah lingkungan atau tidak ramah lingkungan gitu. Jadi dia ramah lingkungan
yang ada yang ideal, ada yang tidak ideal maksudnya gitu. Yang ideal adalah yang kita pajang dan kita konsumsi. Yang tidak ideal adalah sebagai kita pajang tapi kita tidak konsumsi dan kita jadikan ini sebagai satu edukasi. Tuh, contohnya adalah si Himalaya Salt gitu ya. Kan kalau misalnya ditanya, kok ini semuanya bahasa Indonesia, yang ini kok tidak bahasa Indonesia ya gitu. Ini kan sebenarnya kayak anomali gitu yang ingin kita sampaikan secara simbolik gitu, bahwa memang Himalaya Salt ini sebenarnya bukan garam yang idealnya untuk dikonsumsi sebetulnya gitu, karena ada banyak sekali data dan hasil penelitian mengenai garam Himalaya ini sebetulnya tidaklah yang paling sehat gitu, sehat tapi bukanlah yang paling sehat gitu. Dan proses pengambilannya kan juga merupakan proses penambangan ya gitu, jadi tidak sepenuhnya ramah lingkungan gitu. Tapi kita jual karena kita ingin menjadi inklusif bagi si konsumennya juga. Mungkin konsumen ada yang mengertinya bahwa Himalaya adalah yang paling sehat, nggak apa-apa gitu, kita berusaha untuk memahami mereka gitu, tapi kita akan kasih tahu ke mereka bahwa ini loh kira-kira gitu, dan kita tahu caranya untuk mengubah mereka melalui riset-riset yang kita lakukan, atau riset-riset yang kita lakukan bersama dengan kolaborator kita gitu. Ya gitu sih. Jadi itu yang kedua. Yang ketiga adalah dia juga memiliki nilai gotong royong gitu. Jadi ada nilai gotong royong ya, bukan hanya misalnya kayak cuman satu produk yang dia bikin tapi tidak melibatkan misalnya orang-orang sekitarnya gitu. Itu salah satu yang ketiga. Yang keempat, sehat sudah pasti. Nggak, kalau bisa jangan sampai produk-produk yang kita punya itu akhirnya malah memang kelihatannya bagus gitu, cantik atau apa, tapi tidak, malah membahayakan tubuh sendiri atau orang lain gitu. Yang kelima, lokal, kok saya jadi lupa. Lokal, ramah lingkungan, aku lupa yang satu lagi, nanti mungkin aku ingat di tengah-tengah jalan ya, boleh gitu. Tapi kira-kira itu ada beberapa kriteria yang kita lakukan, dan kita melakukan kurasi setiap sekali seminggu atau 2 kali seminggu sekarang, karena sudah mulai banyak sekali orang-orang yang pengen produk-produknya dimasukkan di ranah bumi gitu. Nggak semuanya bisa kita masukin karena kan space juga nggak terlalu gede gitu. Ya. Kalau boleh tahu ada berapa banyak produk Mbak, atau berapa macam produk? Hampir 400 deteksi. Hampir 400 yang ada, tapi yang ideal paling cuman 50% ya, yang benar-benar ideal gitu. Dan itu dihadirkan secara bersandingan gitu, antara yang sehat dan tidak sehat gitu, antara yang lokal dan tidak lokal. Kalau sehat bukan tidak sehat, kalau sehat ya harus sehat. Oke. Itu menarik sekali paradoksnya gitu loh. Iya. Kalau ideal tidak ideal, tapi kalau sehat ya mesti sehat. Gitu. Nah itu saya tertarik karena di salah satu karya Mas Angki itu muncul ada sedotan bambu, kemudian sedotan bambu gitu. Nah tapi di situ ada pembedanya sebetulnya dari kemasannya. Nah itu bagaimana Mbak? Apakah dia punya identifikasi yang khusus gitu di situ? Ya. Kita tuh identifikasinya lebih ke ukuran tadinya, tapi Mas Angki tuh punya ide sendiri. Jadi emang gue aja coba tanya Mas Angki nih, idenya gimana nih secara visual? Itu benar-benar sikap spontan artistikku ya. Okay. Jadi di toko tuh ada sedotan bambu, terus kemudian ada bungkus ini nih, apa sih? Craft paper. Terus kemudian sedotan ini sudah skematik, sudah enak dilihat dan artistik gitu. Lalu bagaimana dia harus punya frame, harus punya material bantu lainnya untuk dia masuk ke konsep toko. Terus akhirnya saya menemukan wadah-wadah itu, saya gabung dengan sedotan, terus Provida yang memang kebagian selalu untuk menulis tanda-tandanya, itu bantu saya untuk menulisnya. Terus kemudian ini adalah seperti komposisi potret aja yang memang menarik kalau saya buat bertiga secara komposisi, dan kemudian secara sekilas kayak itu French fries. Iya benar juga. French fries ya, kentang goreng, kentang goreng gitu. Jadi yang terus kemudian ternyata sedotan bambu ini punya
punya ukuran ya. Ada ukuran kecil, sedang, besar. Ada yang kecil, sedang, besar. Di sini campur. Ya di sini campur. Jadi ada artistik selama residensi itu yang saya kombinasi sendiri apa yang saya temukan di situ. Jadi kayak di situ ada tali anyaman tali, ada box, ada lap, ada besek, apapun itu. Dan saya sebagai seniman harus mengolah kembali. Terus kemudian tulisan tolong dong tulisannya ini bisa diganti warna merah enggak kayak gitu. Terus akhirnya mereka sendiri kemudian mereka sendiri yang terus mengubah lagi untuk asik juga ya kalau warna-warni. Nah itu ketemu dia ketemu ke ranah seni rupa. Ke ranah kreatif seni rupa. Jadi akhirnya mereka sendiri Rofida sama Buki yang mengganti nama-nama tersebut yang lebih warna-warni gitu loh. Terus itu jadi lebih menarik, bukan hanya sekedar tanda, tapi juga jadi aksesoris untuk jadi visual yang lain gitu. Terus sih, kayak ya Dead Tabs ini juga perpaduan yang itu Apik ya. Apik untuk disimpan. Menarik banget sih karena prosesnya Mas Angki untuk ngotak-ngatik apa yang ada di toko gitu kan hal yang baru buat kita gitu, ngeliatin ini orang ngapain ya gitu, ngotak-ngatik ini ngambil itu gitu, kita agak-agak jadi menunggu kejutan juga pada akhirnya gitu loh, ini akan jadi apa, ini nggak jadi apa ya gitu, karena apa yang kita punya kan produk-produk yang ada gitu, kita cuma punya produk-produk dan cerita gitu, tapi kita nggak pernah tahu ini bisa dijadiin apa ya gitu. Nah dengan adanya Mas Angki tuh kayak satu hal yang baru lagi, ternyata bisa kayak gini ya. Jadi gitu. di hari pertama itu dia cerewet banget, banyak pertanyaan. Bagaimana menjual karya, bagaimana jadi seniman, bagaimana seniman bisa hidup kayak gitu. Kamu cari duit gimana sih caranya? Pertanyaan yang paling susah dijawab kan. Ya itu pertanyaan anak-anak juga sih yang dikumpulin dikeroyok Ya, ditanyain. ya tapi jadi seneng karena mereka benar-benar nggak tahu gitu loh. Iya. Jadi sama-sama nggak tahunya. Iya. Terus jadi tukar pikiran lah. Terus kemudian tukar pikiran itu terjadi, akhirnya residensi itu juga, terus kemudian ada relasinya Buki yang saya nggak kenal jadi kenal, dan ternyata juga membuat suatu hal yang baru juga. Saya juga berkenal dengan beberapa supplier ya seperti sendok, Leoni dan Leoni ya. Jadi kayak artisan-artisan yang kita. Dan ternyata sendok ini dibuat yang sangat itu meditatif banget prosesnya. sangat punya perasaan. Iya. Bukan yang cerah, Iya. bukan, tapi memang satu-satu. Dan itu dulu pesan gitu, maksudnya kita nggak bisa punya produk itu kayak instan begitu aja gitu. Dengan adanya mereka justru kayak satu pesan bahwa kalau kita pengen ada produk gitu ya, kita butuh menunggu gitu. Kita butuh menunggu, kita butuh ada proses kayak gitu loh. Terus seperti ini kan bawang putih ini kalau diletakkan di scan, walaupun udah bersih, ketika diletakkan di scan itu kotorannya masih rontok dan aku harus ngedit gitu. Terus sorry ya Bu, ini masih itu 2 minggu lah ngedit. Ini kotor banget. Oh iya Mas, kita juga bersihnya sekitar 2 atau 3 minggu. Oh sama berarti. Berarti ada proses analog yang sama, ada proses digital ada proses analog dan digital yang sama. Ketika mereka membersihkan bawang itu juga lama, dan aku secara digital juga lama. Jadi ada persamaan pada ruang yang berbeda ya. Oh ya, ini ngomong-ngomong mungkin kita bisa sapa nih siapa yang udah gabung di sesi Media Artist malam ini. Oke, oh ada Agan di sini. Hai Agan. Ya bro. Oh, iya. Dan mungkin kita juga bisa sekaligus melihat jika mungkin sudah ada yang bertanya, menuliskan pertanyaan di sini. Oke, nah kita mungkin sambil menunggu teman-teman gabung ya di sesi tanya jawab. Saya sebetulnya ingin kembali gitu ya menyinggung ke awal gitu tentang kekaryaan Mas Angki secara global gitu ya. Karena dalam kesempatan ini kita masih banyak teman-teman yang
baru pertama kali melihat karya Mas Angki. Nah, saya pengen Mas Angki membagi gitu ya, apa sih sebetulnya yang selalu menjadi ketertarikan Mas Angki melihat objek gitu. Oke. Objek itu jadi pantulan naluri saya sih. Kadang apa ya, melihat botol, kemudian melihat tutupnya, terus melihat pernak-perniknya itu menjadi kalau saya menjadi penting gitu loh. Untuk kemudian itu perlu nggak ditampilkan kembali atau biasa aja. Jadi memang objek sekarang di mata saya jadi punya nilai, bukan angka sih, tapi lebih ke emosi gitu. Jadi balik lagi itu tergantung, akhirnya saya sebagai seniman atau seniman apapun atau siapapun itu akhirnya perlu sebuah pengalaman menurutku. Jadi pengalaman itu jadi penting untuk kemudian bisa disimpan. Kalau saya simpan ke dalam nilai sebuah objek tersebut. Atau mungkin seniman lain akan menyimpannya kembali dalam mediumnya masing-masing. Jadi objek itu balik lagi akan sangat berarti ketika saya berada di mana atau saya seperti apa, atau saya akan melakukan apa seperti itu. Terus kemudian karena saya lebih banyak belajar konsep fotografi, ya fotografi adalah sebuah peristiwa atau momen. Peristiwa yang penting dan menarik bagi saya adalah pengalaman saya yang bisa dibaca juga oleh orang lain. Jadi tidak hanya pengalaman personal saya. Jadi seperti pengalamannya saya dengan Rana Bumi, kemudian saya dan Rana Bumi kemudian ada di ruangnya Arjok, kemudian Arjok lebih besar lagi. Nah itu harus punya relasi, bukan berhenti sampai imajinasi saya atau ingatan saya, tapi memang punya hubungan dengan orang lain, dan itu pun tidak harus dipaksa. Jadi ya akhirnya pengalaman saya yang menentukan objek itu punya arti. Nah, karena tadi Mas Angki kan menyinggung ya bagaimana ekspresinya Mbak Putih waktu pertama kali diajak kerja bareng dalam proyek ini gitu. Nah, saya pengen tahu gitu, gimana Mbak, bagaimana buat kalian sendiri gitu, apakah kalian pengalaman apa yang kalian dapat itu tadi, dan apakah kalian ini pengalaman yang menarik buat aku, ternyata susah banget gitu bikin karya, atau gimana sih sebenarnya gitu loh. Boleh nggak di-share ya? Iya, jadi satu hal yang kita nggak pernah tahu kan adalah bagaimana melihat dari sebagai seniman, karena kita bukan seniman, kita latar belakangnya beda-beda banget lah yang ada di dalam situ gitu. Jadi yang kita tahu adalah kita punya produk, kita ngerisetin produk itu gitu, kita punya cerita terhadap produk itu, kita mengarsipkan produk-produk itu tersebut gitu. Ya itu tadi, jadi kayak satu pengalaman yang sangat baru banget melihat Mas Angki ngutak-atik apa yang ada di toko itu tadi gitu. Ada perspektif yang baru lah gitu. Kita bisa melihat masing-masing itu jadi kayak kenalan baru lagi ya sama produk-produk ini ya gitu. Jadi kayak punya hubungan yang baru lagi gitu sama si produk-produk ini gitu. Bahkan mungkin jadi kayak punya emosional yang baru juga gitu terhadap si produk-produk ini. Yang paling lucu adalah kalau melihat Mas Angki gitu ya bikin secara spontan gitu hal-hal yang kita nggak pernah bikin sebelumnya, misalnya kombucha terus isinya dikasih telang semua gitu kan, kayak ini apa Mas gitu, jadi kayak aneh banget. Terus anak-anak kan juga bingung, maksudnya scan itu segede itu gitu, isinya ini scanner doang kayak gitu. Jadi secara teknologi juga kita sama sekali nggak kenal dengan scan yang sebegitu yang biasa Mas Angki pakai gitu loh. Jadi kadang-kadang kita suka ngeliat ini gimana cara pakainya gitu, jangan diutak-atik ini mahal kayak gitu. Jadi kenalan dengan sisi seninya Mas Angki gitu, dari kacamata seninya Mas Angki. Itu sangat menarik juga melihat ruangan itu. Yeah. Melihat ruangan itu sebagai satu hal yang baru. Kita melihat ruangan itu sekarang jadi satu hal yang berbeda juga gitu pada akhirnya.
Apakah itu juga membantu untuk mendeliver knowledge-nya? Karena menurut saya itu juga yang penting kan. Yang terjadi pada ranah bumi itu kan juga sebuah produksi pengetahuan dan produksi atau menjadi arsip gitu, menjadi arsip untuk proses-proses yang terjadi juga sebenarnya. Artinya ketika orang membeli produk di sana, sebetulnya ceritanya juga dibeli gitu kan. Mereka mendapatkan wawasan yang berbeda di sana, beda dengan ketika kita berbelanja di ruang yang lain gitu. Itu juga berkaitan sama, saya penasaran kenapa yang dipilih toko kelontong gitu. Di tengah percepatan zaman gitu, kenapa kalian memilih metode pendisplayan yang sebetulnya rumit gitu kan. Dan mungkin sebagian orang udah nggak kenal gitu di generasi sekarang mungkin, dan kenapa sih yang dipilih itu gitu. Boleh cerita nggak? Iya, sebetulnya ini malah bukan satu hal yang rumit, karena ini merespon apa yang terjadi aja gitu. Maksudnya gini, jadi belakangan ini kan kita tahu ya, maksudnya adanya si convenience store ini yang banyak sekali ada di kota gitu ya, toko-toko minimarket lah sebutlah gitu ya. Dengan banyaknya kemasan itu, kita punya data bahwa ternyata kemasan-kemasan yang ada sekarang di dunia ini itu masuk ke laut aja sampai 500 juta ton per tahun gitu. Kayak sebanyak itu loh, bahkan sampai bisa bikin satu pulau yang hampir segede Hawaii loh gitu. Ini bukan satu hal yang menyenangkan untuk didengar gitu. Ini semua sampah loh gitu yang ada di pulau besar itu gitu. Dan dampaknya terhadap lingkungan sangat-sangat signifikan. Maksudnya kelihatannya aja nggak ada, kita nggak bisa melihat karena itu kan nggak di depan kita gitu. Tapi apa yang terjadi di laut sana gitu, di mana ikan-ikan besar nggak bisa punya makanan yang layak gitu. Plankton lebih sedikit, udah mulai lebih banyak mikroplastik daripada plankton yang ada di laut gitu ya. Itu kan semacam ancaman yang terjadi yang tidak terlihat sebetulnya, tapi kita mengetahui itu gitu. Jadi itu kayak satu trigger juga buat kita untuk bilang kita harus mulai mengurangi kemasan gitu. Itu salah satu hal yang perlu kita lakukan, dan mulai banyak yang melakukan ini sebenarnya. Jadi bukan Ranah Bumi yang pertama gitu, walaupun Ranah Bumi memulainya dari 2017 untuk pop up ya, tapi sudah mulai banyak sekali bulk store kita sebutnya kalau orang-orang sekarang. Itu sudah mulai banyak kok di Indonesia gitu. Bahkan sekarang udah kayak hampir 35 bulk store kira-kira yang seperti Ranah Bumi gitu ya, yang jualannya curah di dalam toples-toples. Ini adalah respon untuk kita supaya kita nggak lagi menjual dengan kemasan. Orang-orang juga mulai membeli secara secukupnya gitu. Mereka membawa tempat sendiri kan, jadi mereka butuhnya berapa ya itu yang mereka beli gitu. Nggak harus yang beli 500 gram yang biasanya udah kemasan 500 gram terus karena udah nggak dipakai akhirnya dibuang, ya kan sayang ya gitu. Jadi itu salah satu cara kita untuk merespon, dan kebetulan yang ada sekarang toples gitu. Jadi ya masukin ke dalam toples aja, itu kan mudah maksudnya, hal yang logika yang mudah sekali untuk diterapkan gitu. Jadi kelihatannya adalah satu proses berpikir yang rumit, tapi itu adalah respon demi respon terhadap persoalan yang ada aja saat ini, kayak gitu sih, lebih kayak gitu. Oke. Wah, kita udah ada penanya di sini. Ada yang peduli. Oh, ternyata ada Pak Hermanto di sini. Halo Pak Hermanto. Terus ada dari Freddy juga, kemudian ada dari Didi. Oke. Saya mungkin akan bacakan pertanyaan pertama dari Pak Hermanto, mungkin bisa dijawab bersama-sama oleh Mas Anggi dan Mbak Buki. Pak Hermanto bertanya apakah kolaborasi ini sebuah awal atau ini hanya kolaborasi sesaat saja. Kemudian dari Freddy bertanya terkait karya ini, sejauh apa karya seri ini akan dieksplor? Apakah hanya akan ada di Arjok atau ada kelanjutannya? Ini pertanyaannya buat Mas Anggi ya. Iya sih. Dan masih ada satu lagi Mas. Masih ada. Iya nggak ada. Mas Red. Dari Didi, Mas Anggi, dari semua objek yang ada di ranah bumi dan akhirnya dipilih, pertimbangannya apa Mas? Apa karena mungkin ngerasain manfaat baiknya atau karena yang lain? Mungkin 3 penanya dulu ya. Nanti saya akan lanjutkan di sesi selanjutnya.
Mas Her dulu ya, Ya. Mas Hermanto dulu ya. Jadi kenyataannya mesin scanku masih di ranah bumi sih, masih di toko sih Mas. Untung nggak diutak-atik. Ya, jadi Arjok ini justru kami melihat ya, justru kami melihat bagaimana respon publik, terus yang pertama bagaimana respon kuratorial Arjok itu sendiri. Nah, terus kemudian kita berada di sini, berarti paling tidak respon itu sudah sangat positif. Terus jadi saya masih punya waktu untuk bekerja di toko dan juga bermain di toko, karena toko tiap minggu mungkin ya ada penambahan materi atau ada bentuk-bentuk baru yang menurut saya itu sangat jadi masuk akal, karena ini salah satu hasil yang belum selesai, yang belum selesai. Jadi ini memang judulnya rak nomor 1, 2, rak nomor 3 dan rak nomor 4. Jadi rak tersebut masih bisa bertambah tergantung ruangnya dan tergantung biaya produksinya juga. Jadi saya dan Rana Bumi punya cita-cita untuk menjadikannya itu menjadikan atau membawa ruang sebagai toko kelontong yang 2 dimensi, menjadi bentuk yang bentuk baru bagi saya sebagai seniman sih. Di masa pandemi ya? Ya, di masa pandemi, dan sebagai catatan sejarah juga, arsip juga dari materi toko yang mereka punya juga mewakili hasil bumi sekarang yang belum tentu di masa depan juga masih ada. Jadi ya ini ada keindahan di balik horor tersebut. Ya, ada perubahan iklim dan lain-lain. Jadi belum ada niat untuk bahwa ini juga menjawab pertanyaannya Freddy, bahwa Arjok ini adalah satu lompatan juga, lompatan yang sangat berarti bagi kami untuk dinilai oleh publik. Jadi nggak bikin semaunya sendiri, tapi juga bisa berfungsi. Bukan hanya pengetahuan visualnya, tapi pengetahuan di balik visualnya itu juga. Terus kemudian ya seperti itu sih. Itu mungkin menjawab Mas Hermanto dan Freddy. Tandanya ini akan menjadi kolaborasi jangka panjang ya? Iya, jangka panjang. Karena belum tentu nanti kalau orang-orang udah mulai sadar mengenai garam yang ideal itu seperti apa, ini udah nggak mungkin ada nih Himalaya salt robokan kayak gitu udah nggak ada gitu. Karena mereka udah mulai ngerti bahwa kalau misalnya kita terlalu banyak menambang garam, ya ini juga nggak bagus buat lingkungan juga kan. Gitu. Nanti bisa jadi suatu hari udah nggak ada lagi gitu. Ya. Terus pertanyaannya Didi tadi ya, Mas Saki dari semua objek yang ada di ranah bumi dan akhirnya dipilih menjadi karya-karya ini, pertimbangannya apa? Apa karena mungkin merasakan manfaat baiknya atau karena ada alasan yang lain, Mas Saki? Aku lebih ke alasan melihat objek-objek ini seperti melihat orang. Jadi aku membuat potret berdasarkan ya, karena aku nggak tahu itu, jadi aku harus aku rekam. Justru ketidaktahuan itu yang harus aku rekam secara visual. Persoalan fungsinya itu memang saya coba satu-satu sih berdasarkan kebutuhan saya, dan hasilnya adalah sangat berhasil. Oke. Iya sih, jadi objek itu di luar di luar kemampuan saya sudah mengirim keindahan. Jadi terus kemudian keindahan itu nantinya bisa saya buat bukan hanya seperti ini, bisa di tembok, bisa di kaos, bisa di kaca, bisa jadi video. Jadi itu belum bisa saya pastikan sih.
Tapi tandanya dari pertanyaan Didi ini kita bisa menjawab bahwa setiap objek yang terpilih, gitu, terkurasi, ini punya relasi personal gitu ya, semuanya akhirnya dengan Mas Angki. Spontan. Oke. Aku spontan. Oke. Spontan bahwa ketika kamu masuk di dalam toko itu keindahan itu Ya. semua ada, tinggal bagaimana kamu mengolahnya. Gitu. Jadi ini menjadi intuisi Ya, dong. ya tidak terbatas gitu. Jadi keindahan itu bisa sangat spontan. Sebenarnya kita juga bisa pengen ngundang Freddy dan Pak Hermanto misalnya yang ada di sini untuk join gitu ke conference gitu. Oh ya. Kita mau undang Freddy dan Pak Hermanto untuk join di conference. Nambah kursi dong. Yo, So, terdengar. halo Pak Mas Hermanto. Halo. Apa kabar? Baik, Sehat. Apa kabar? Yes, Terima kasih sudah join ke sesi media artis Pak Her. Ya, Mas Hermanto. Nah ini saya lagi di WA klien. Yanto ini salah seorang kurator yang juga sudah sering bekerja dengan Mas Anggi dengan banyak proyek Ya. sebelumnya di proyek salah satunya PAPS ya, banyak bekerja di PAPS, kemudian banyak bekerja dalam persiapan pameran tunggal Mas Anggi dengan Izuma juga gitu. Nah ini kesempatan ini saya pengen sebetulnya penasaran gitu Pak Her melihat karya Mas Anggi yang baru ini dalam kerangka resilience yang ditawarkan Arjok itu gimana Pak Her menurut Pak Her gitu dengan metode kolaborasi yang sebetulnya sudah banyak digunakan Mas Anggi dalam kekaryaannya sebelumnya. Tetapi kita melihat bahwa salah satu yang baru adalah masa pandemi ini mendorong Mas Anggi untuk melihat sikap resiliensi yang baru sebagai artinya seniman harus selalu bisa berinovasi dengan apa yang ada di sekelilingnya, dengan tantangan-tantangan yang ada di sekelilingnya, dengan kondisi-kondisi di sekelilingnya gitu. Ya, makanya saya tadi tanya sama Angki ya, dan sama Mbak siapa namanya? Sorry, Buki. Mbak Muki. Buki. Gini, saya tadi tanya apakah ini awal atau ini sebenarnya hanya cuma jok aja gitu ya. Karena saya melihat begini, di sini saya melihat bahwa bagaimana seni rupa itu bisa berinteraksi langsung dengan masyarakat yang lebih luas lewat toko kelontong ini gitu ya. Jadi kalau selama ini kan banyak yang melihat seni rupa itu sangat eksklusif lah gitu ya. Nah, tetapi kolaborasi ini justru memunculkan apa ya? Menyetarakan antara seni rupa dengan pemirsa secara umum ya. Saya bukan bilang pemirsa hanya kolektor atau pencinta seni, tetapi pemirsa yang lebih luas ya. Makanya saya sangat tertarik dengan kolaborasi ini sebenarnya. Karena saya pikir kalau ini diterusin lagi mungkin ini bisa menghasilkan sesuatu hal. Saya nggak ngerti apakah namanya seni rupa atau bukan seni rupa, tetapi menghasilkan sesuatu hal yang lebih tangible untuk banyak orang. Mungkin menurut saya itu. Ya, makasih Mas. Ya. Kita memang saya sebagai seniman sih sebetulnya selalu bekerja pada proyek yang pada timelines yang tidak saya atur deadline-nya, tidak saya atur batas waktunya. Jadi seperti ketemu Rana Bumi ini kita ketemu pada saat, kalau saya personal itu saya menemukan wawasan baru bukan dari visualnya tapi dari pengalamannya. Nah, pengalaman itu yang bisa memperkuat visual yang sudah saya kuasai sebenarnya. Jadi konsep ini lebih membantu apa yang sudah saya kuasai gitu. Jadi
Jadi tidak lagi tentang persoalan saya, tapi bagaimana mereka, bagaimana kalian, terus kemudian ini fungsinya buat apa, buat aku, buat kamu, bahkan buat kita gitu. Jadi Arjok ini tiba-tiba menjadi ruang yang masuk akal dan punya potensi yang sangat bagus untuk kita untuk ini mencari ranah kreatif yang yang masuk akal lah, yang untuk dinilai dari artistiknya, edukasinya, kemudian bisnisnya, kemudian prestasi saya sebagai seniman, kemudian prestasi Toko Kelontong Ranah Bumi sendiri, dan bagaimana Arjok juga menjadi lebih kuat dengan kuratorial yang mereka tawarkan. Jadi sayang kalau proyek ini selesai karena narasi saya belum banyak, itu aja sih. Kalau persoalan visualnya kita bisa tambah, itu kan tergantung budget kita. Tapi persoalan narasi dan pengalaman itu yang menurut saya masih kurang dan masih menjadi rasa pangan yang belum membosankan. Dan ini karena persoalan pangan jadi tidak akan membosankan karena ini dapur gitu loh. Jadi dari benda ini setiap saya datang ke sana suguhannya selalu berbeda, terus ceritanya berbeda, terus apa yang saya cicipi juga berbeda. Ya jadi sayang kalau ini hanya sekedar project mentah gitu loh. Jadi ini akan jadi ide baru kita sih, ide baru saya juga, ide baru Ranah Bumi juga nantinya bagaimana. Dan siap menerima undangannya Mas Hermanto juga. Dan juga Freddy ya, karena Freddy udah ada di sini. Kita mungkin mau undang Freddy untuk join di conference. Hai Freddy. Halo, hai. Kabar semuanya? Hai. Thank you Freddy udah join di sini. Sama. Bisa dengar nggak? Bisa dong. Ya. Oke, kita nggak bisa lihat Freddy di sini. Ya karena tadi Mas Anggi kan menyinggung bahwa karya ini akan jadi karya yang berkelanjutan. Tandanya ini relate sama Freddy karena Freddy juga sudah sering bekerja sama Mas Anggi sebelumnya. Dan berarti Freddy siap-siap bikinin pameran tunggal buat Nah, itu nanti di belakang saja ngobrolnya. Oke Fred, kamu mungkin mau mengelaborasi nggak gitu sebagai kamu kan manajer artistiknya Mas Anggi selama ini sebagai galerisnya juga gitu. Ya enggak sih, maksudnya saya cuma saya tertarik dengan proyek ini dan dari pembicaraan sepanjang dari awal sampai sekarang yang ada, dan saya tertarik dengan kata-kata Mas Angki yang terakhir secara narasi pengetahuan juga, dan itu juga menjadi hal yang sangat penting karena ya ketika karya-karya seperti ini tampil di Artjok atau di ruang publik lainnya ke depannya, ya selain bentuknya sebagai karya, bentuknya sebagai edukasi itu juga mungkin akan menarik ya, karena dari tadi kan obrolan Meet the Artist ini beberapa kali juga dari Ranah Bumi menyinggung tentang fungsi dari barang-barang tersebut, tentang Himalaya Salt dan segala macam, dan Mas Angki juga menampilkannya dengan visual dan konsep artistiknya dia gitu. Jadi akan menarik ya. Maksudnya saya sendiri akan menunggu gimana kedepannya kolaborasi ini, apakah kelanjutannya akan menjadi lebih mendalam atau ya kita lihat nanti. Boleh menambahkan ya, Silakan. untuk kolaborasi ini sebetulnya menurutku adalah satu titik bukan titik balik ya, tapi satu kesempatan yang baik gitu ya untuk menyuarakan gitu yang selama ini belum pernah sampai benar-benar
apa ya, tersebar ke banyak orang gitu loh. Jadi kayak terutama adalah yang kita bawa misinya adalah circular economy gitu. Bagaimana circular economy ini bisa dikenal sama orang, seperti apa sih circular economy itu gitu, bagaimana sih apa namanya ekonomi yang berlangsung secara lokal, misalnya ethical gitu, itu ethical itu ada salah satunya itu, terus yang ramah lingkungan itu tadi gitu, terus bagaimana dia juga mensejahterakan orang sekaligus juga lingkungannya gitu, gimana nih caranya gitu. Dan kita pengennya sih membuat orang lain bisa melihat nih bahwa situasi saat ini di dunia ini udah harus berubah gitu, nggak bisa kayak sekarang lagi gitu dalam hal ekonomi, dalam hal konsumsi gitu ya, nggak bisa lagi kita mengkonsumsi barang seperti halnya sekarang ini terjadi gitu, yang mungkin berlebihan atau memproduksi segala sesuatu dengan berlebihan gitu. Jadi dengan adanya tanpa bersikap seperti orang yang ingin apa namanya kayak aktivis gitu ya, nggak seperti itu. Kita berusaha untuk memberikan apa namanya pesan ini lewat pengarsipan yang ada di toko kelontong sebetulnya. Nah, dengan adanya Artjok, dengan namanya Artjok yang sudah besar gitu, Mas Angki dengan namanya Mas Angki yang sudah dikenal banyak orang gitu, sebenarnya itu kayak adalah satu kesempatan untuk bisa menyuarakan apa namanya kegelisahan itu tadi gitu, yang sebetulnya bisa diperbaiki kok kalau kita semua bisa sama-sama untuk apa namanya memperbaiki juga gitu, sama-sama untuk berubah kayak gitu. Ya, terus secara pribadi pun saya sebagai seniman juga bangga ya, maksudnya ikut visi misi mereka. Jadi ya, jadi saya dibawa arus yang semakin positif, semakin kesadaran terhadap lingkungan, sesimpel itu sih. Ya, berarti kita tunggu project selanjutnya dan kelanjutan dari project ini. Ya, dan sangat relevan juga sih sebenarnya apa yang dilakukan Mas Angki ternyata di situasi pandemi ini ya. Jadi kayak relevan banget gitu apa yang saat ini dihadirkan di Artjok. Iya, jadi memang ini dokumenter. Ya, dokumenter. Jadi saya selalu jatuh cinta mencintai konsep dokumenter yang di dalam narasi tersebut secara emosional sekalipun itu ada apa ya, ada bentuk atau ada sikap yang harus kita pelajari atau bahkan kita tiru terus bisa menginspirasi seperti itu. Thank you Mas Angki Babuki. Kita mau lanjut ke pertanyaan selanjutnya karena ternyata pertanyaannya banyak. Okay. Wow. Banyak dari Banyak cuma pertanyaan. Ini dari Risa Vidya di sini. Mbak Buki, ketika proses kurasi, berapa lama kisaran waktu untuk riset produk? Waduh, lama. Itu langsung dijawab aja. Itu pertanyaannya dari Risa. Tergantung produknya. Lalu yang pertanyaan selanjutnya ini buat Mas Angki, itu dari Agung. Pertanyaannya, Mas Angki pakai topi LGN. Lingkar Ganja Nusantara. Apa sih Mas yang ingin disampaikan gitu? Dengan apakah ini sebuah statement mungkin itu yang Iya sih, yang Agung mungkin ya? Iya sih, yang ada di pikiran, yang ada di pengalaman itu statement saya sih. Jadi semua apa yang kenakan itu ada pernyataan, dan ini punya relasi juga untuk masa depan juga, untuk menjaga bumi juga. Jadi ketika sebagian orang menanam mati-matian, tapi masih ada orang yang membakar, memusnahkan seperti itu. Jadi menurutku itu harus kita tentang sih. Masih ada kesempatan untuk merubahnya dengan merubah sistem undang-undang seperti itu. Jadi ya itu statement saya sih. Ya. Dan saya juga tergabung di Lingkar Ganja Nusantara. Jadi itu saya punya landasan latar belakang yang jelas, jadi bukan hanya personal saya, tapi saya juga mewakili banyak orang yang membutuhkan statement tersebut. Nah ini saya jadi kepantik nih, pengen tahu gitu, Mas Angki sebagai seniman gitu ya, bagaimana Mas melihat gitu ya kerja-kerja seni atau kerja-kerja kreatif yang dilakukan melalui seni rupa terutama dalam hal ini itu mampu memediasi wilayah-wilayah sosial tersebut gitu, atau dalam hal ini bisa menjadi perpanjangan tangan ya bagi kita untuk mengadvokasi rumah kita sekarang ini, rumah kita adalah bumi gitu. Iya sih, jadi kayak seniman itu kan
menjadi panutan gitu loh. Terus, nah itu menurutku sangat baik dan sangat positif ketika seniman itu juga bereaksi dengan alam, terus juga bereaksi mendukung dengan komunitas yang mendukung alam atau mendukung manusia manusia yang lain juga seperti ya, artis mendukung tentang hiu, tentang binatang, kemudian tentang kekerasan, itu perlu sih. Itu perlu, kita harus punya kesadaran itu gitu. Terus dengan cara kita masing-masing. Jadi jangan sampai terpaksa juga. Tapi bagaimana itu memang mewakili hidupku juga gitu loh. Jadi ya, jadi kita melakukannya dengan senang hati. Bagus sekali. Terima kasih. Di sini sudah ada Mbak Leonie Dian Anggraini, Hai. Rofida Amalia, Oh. kemudian teman-teman dari Little Garden, Iya. dan Mbak Dewi Ratna. Mungkin Mbak Buki mau menyapa teman-teman untuk bergabung di bincang-bincang malam ini mungkin. Oh iya, yang ini jadi Leonie ini Bisa oh langsung. di situ ya dia. Kita bisa sapa teman-teman langsung di sini untuk join. Iya, oh ini. Mohon maaf ini hal yang baru. Ya, jadi Leonie ini tuh yang bikin ini ya, bikin ya, sorry, sebentar. Leonie suaminya Pendi itu yang mereka satu tim untuk membuat sendok dari kayu ini gitu. Mungkin kita mau undang Mbak Leonie mungkin untuk join di conference dan Boleh. sharing mungkin. Wah, ada Leonie ternyata. Monggo. Mana dia? Halo Mbak Leonie. Halo. Hai. Apakah sudah terkoneksi di sini? Halo, selamat malam Mbak Leonie. Pendi mana Pendi? Pendi lagi sebelah sana. Lagi ngukir. Nah, iya jadi Leonie inilah yang dan Pendi gitu ya yang mengenalkan pertama kali juga ke kita soal si sendok kayu ini dan bagaimana prosesnya gitu. Menurutku dan menurut kami ya di Ranah Bumi, mungkin menurut Mas Angki juga ini adalah karya seni buat mereka gitu. Yes. Dan ini proses meditatif ya nggak sih Le? Mungkin bisa dicerita langsung aja sama Leonie. Ya, jadi hal yang sangat simpel sih sebenarnya karena awalnya adalah pengen punya alat makan sendiri yang gampang dibawa kalau pas lagi jalan. Gitu. Nah, Masih. Oke, Masih. aman. Mbak Leonie bisa dengar kita? Bisa lihat kita jelas? ya, hai. Halo. Halo. Iya. Ya. Oke. Silakan Mbak Leonie dilanjut. Oke, jadi awalnya karena ingin bawa alat makan yang sekali buang gitu kan, dan itu bukan yang stainless, jadi saya terbiasa untuk bawa sendok gitu. Nah, 2018 Pendi tiba-tiba bikin sendok yang awalnya waktu itu mikir mau buat souvenir kawinan gitu kan, tapi ternyata makan waktu banyak, terus akhirnya pas udah jadi aku foto, terus beberapa kawan-kawan kok tertarik ya, udah akhirnya keterusan sampai sekarang. Terus bisa sampai ke ranah bumi ya kayaknya tergerak aja sih ke sana, nge-DM anak-anak di RB, terus ya udah sampai sekarang jualan di RB gitu, nitip di sana. Halo.
Leoni udah sharing. Ini karena masih ada mungkin menarik juga kalau kita undang Mbak Rofida, kemudian dari Little Garden dan Dewi Ratna mungkin untuk sharing gitu bagaimana boleh. dengan apa yang mereka kerjakan gitu. Iya. Rofida ini salah satu tim kita di Ranah Bumi gitu. Jadi, halo, ya ampun, ini dia yang ngepangin. Kita ceritanya impersonasi. Iya, nulis semua nih. Iya, Rofida. bener. Impersonasi ini, Mas Anggi. Rofida mungkin bisa join? Nggak bisa ya? Iya. Belum merespon. Atau mungkin teman-teman dari Little Garden Ya, dan Mbak Little Dewi? Garden juga salah satu kolaborator kita. Little Garden itu di mana? Little Garden itu di Tajem. Di Tajem Di ya. Tajem. Oke. Juga kita teman kita juga ada Agan, ada Bob Adrian di situ. Mungkin kalau Bob atau Agan ingin respon atau mengelaborasi dari kita. Halo. Hai. Nggak usah. Klik. Sebenarnya lagi di jalan nih. Banyak tangannya sangat terampil sekali. Jadi apapun yang ada di toko dan cantik-cantik itu hasil karyanya Rofi. Ini contohnya salah satunya yang ngepang bawang putih itu juga Rofi. Iya, tadi saya terkesima Mbak sama kepangan bawang. Rambutnya juga ngepang. Nggak bisa ya. Kalau kamu sebagai kuratorial gimana melihat? Iya, pertama kali waktu Penasaran. Peran kita penasaran nih. Gantian. ya, waktu pertama kali kami mengundang Mas Anggi, kami tidak punya gambaran kan waktu itu kalau Mas Anggi Iya, akan kan? bekerja secara kooperatif gitu. Terutama kondisinya adalah di masa pandemi ini yang kami bayangkan adalah orang tidak keluar dari rumahnya. Meskipun tidak keluar dari rumah itu kemudian memutus kemungkinan bahwa orang akan berinteraksi dan berkolaborasi tentunya dengan kolaboratornya. Dan saya sih yakin kalau Mas Anggi selalu punya cara gitu ya untuk ketemu orang baru, bikin teman baru dan bekerja dengan ketertarikan yang baru. Karena punya penasaran yang tinggi dengan apapun gitu ya. Selalu mempertanyakan hal-hal dan tentunya saya waktu itu berpikiran pasti Mas Anggi akan punya statement yang menarik untuk kita hadirkan di situasi ini karena temanya kan khusus ya. Tahun ini kami melalui edisi Arjok sebetulnya penjadwalannya adalah Arts and Common Time. Jadi tema itu dengan melihat kondisi saat ini dan kami melahirkan tema khusus yaitu resilience gitu. Dan kita bicara bagaimana setiap seniman itu memiliki ketahanan, terutama ketahanan artistik ya di masa-masa ini untuk mereka terus berinovasi gitu. Dan dengan cepat waktu itu direspon gitu. Kami juga kaget gitu. Karena biasanya Mas Anggi sibuk, jadi kita harus nunggu lama gitu baru dapat jawaban. Dan itu cepat sekali dijawab dengan respons yang di luar dugaan kami gitu. Dengan kerja-kerja sebelumnya, saya memang melihat Mas Anggi punya kecenderungan kemudian bekerja dengan bumi dalam tanda kutip, terutama terakhir Mas Anggi aktif dengan LGN gitu. Tapi saya tidak menduga kalau akhirnya ini lari kepada ketahanan pangan yang relasinya lebih dekat lagi gitu, karena relasinya dengan tubuh gitu. Dan saya pikir itu sangat kontekstual karena hari ini kita semua sedang tercemaskan dengan tubuh kita kan sebenarnya. Kita sedang berhadapan dengan situasi di mana ada precarious time yang tantangannya adalah kita dengan regulasi karena saat ini kita masih berhadapan dengan sistem yang belum jelas gitu misalnya atau bagaimana penanganannya atau apakah ketentuan-ketentuan atau protokol kesehatan yang kita sepakati itu betul-betul kontekstual atau tepat dengan kebutuhan kita. Nah, hal-hal itu sedikit banyak terwakilkan sebetulnya di karya ini gitu. Dengan cara yang sangat dari karya ini karyanya sangat sederhana, sangat jujur dan itu dekat. Artinya sebetulnya sebagian teman-teman yang ada di sini pernah melihatnya gitu.
gitu, sangat mengakrabinya gitu. Dan ini ditebalkan di karya ini gitu. Itu yang saya lihat, sehingga saya tertarik sekali untuk mengundang Mas Angki, Mbak Buki di sesi perdana Media Artis yang kali ini pertama kalinya kami menyelenggarakan itu secara daring gitu. Jadi ini semua juga pengalaman baru buat kita, yang biasanya kita juga menggelar Media Artis bersama-sama dengan audiens Arjo. Kita biasanya mengajak teman-teman untuk bisa tur berkeliling ke ruang pamer, ke karya-karya langsung dengan senimannya. Kali ini kita harus mengubah format itu, jadi konfigurasinya baru nih gitu di sini. Dan ya, jadi terima kasih banyak gitu ya sudah bergabung. Sama-sama. Dalam edisi Resilience ini. Sama-sama. Ya, pesan kita tersampaikan sih. Ya, kurang lebih. Tersampaikan dalam pesan secara artistik saya sebagai seniman, terus juga edukasinya, terus saya juga menyarankan untuk datang langsung ke toko kelontongnya. Dan toko kelontong nggak cuma yang seperti ini, nggak cuma ranah bumi sebenarnya. Di Jogja ada beberapa, ada 9 malah sebetulnya ya. Jadi mungkin bisa dipilih satu-satu, dan ini bisa jadi kayak satu trigger juga untuk mungkin orang-orang ingin membuat hal yang sama gitu. Iya, gitu, secara lokal. Dan ketika di tokonya langsung kalian akan ketemu kurator-kuratornya. Ya, ada Nanda, ada Yuda, ada Henry, Kresna, Febri, Rofida, Icung, terus Kokom. Kokom ini anomali juga. Jadi ini satu tawaran positif. Ya, selain kita berbisnis, kita juga bertukar pikiran. Benar. Dan juga berkawan. Iya, karena pada akhirnya Mas Angki justru jadi kayak keluarga, bagian keluarga kita juga gitu, ranah bumi. Iya, ya pokoknya kayak misalnya ada kombucha baru gitu kan, kita bilang Mas Angki yang cobain dulu. Iya, jadi kayak seperti itulah gitu. Iya. Ini saya kebetulan pengen mengundang kolaborator abadinya Mas Angki, karena ada Mbak Dian di sini. Kita pengen ngundang Mbak Dian gitu, karena Mbak Dian yang mengawal seluruh proses ini. Saya pengen tahu, dan saya yakin gitu. Karena tadi seperti yang dijelaskan Mas Angki bahwa Mbak Dian istri Mas Angki yang juga manajernya Mas Angki, ini adalah orang pertama sebetulnya yang mengenalkan Mas Angki dengan ranah bumi gitu, dengan ritus baru sebetulnya yang menarik buat akhirnya sampai di karya ini gitu. Mungkin kita bisa sapa Mbak Dian bisa join. Halo Mbak Dian. Semoga Mbak Dian sedang tidak kerepotan ya dengan 2 anaknya di rumah. Ya memang keindahan ini memang nggak hanya sebatas objek sih. Iya, betul. Tapi bisa ya sangat kompleks. Anak-anak yang menurutku bukan hanya anak saya ya, anak-anak yang lain yang saya lihat juga di tokomu juga akrab ya, maksudnya nggak tidak membosankan gitu. Ya, jadi tempat bermain juga pada akhirnya. Oke. Sambil nunggu Mbak Dian dan teman-teman lain join, mungkin saya pengen kasih beberapa informasi terkait public program Arjok yang lainnya. Jadi dalam rangkaian Arjok Resilience sampai 10 Oktober kita akan punya beberapa program publik. Jadi kesempatan ini saya ingin sekaligus pakai untuk menginformasikan ke teman-teman, akan ada kurator talks yang kedua dengan salah satu kurator kita Bambang Toko Wicaksono dengan tema Obey Your Masker. Itu akan terjadi di Sabtu 22 Agustus. Sabtu ini ya di jam 7 sampai jam 9. Kemudian Murakabi Movement ini juga menjadi salah satu program khusus atau special program Arjok di Resilience Edition ini dengan program ibadah puisi atau hening cipta bersama kolaborator Murakabi yakni Pak Joko Pinurbo dan Gunawan Marianto, akan terjadi secara perdana di 30 Agustus jam 4 sampai jam 5 pagi, jadi di dini hari ya. Untuk mengikuti program tersebut, silahkan mengikuti program dengan mendaftar ke Arjok program ya, public program. Untuk mengikuti program tersebut, kita disarankan untuk membeli piranti ibadah puisi. Jadi
selain program di sana ada kantinnya untuk mempersiapkan kita mengikuti program secara daring. Jadi ini metode yang menarik yang mereka pakai. Jadi ada dupa dan minyak katsiri. Teman-teman itu bisa pre-order ya, bisa join mulai 19 Agustus dan program ini terbatas hanya 50 peserta. Ya itu ya mungkin ya. Dan program-program lainnya bisa diikuti dengan di website Arjok, melalui website Arjok gitu ya, dengan www.arjok.co.id. Mungkin kita lanjut, Mbak Dian. Belum teresponnya sepertinya. Nggak mau. Nggak mau. Sudah terwakilkan. Sibuk sama bayi pasti. Iya betul, dengan Tanami, Ya. dengan putra keduanya Mas Angki. Ya. Ini juga namanya sangat filosofis ya, Tanami. Tanami Raga Purgandami. Halo. Karena situasinya semua orang peduli dengan tanaman, menanam. Halo. Halo Gun. Halo Mbak Dian, makasih ya udah bergabung. Halo. Halo. Halo, Tanami. Di mana nih? Di sini. Sini ya. Ya. Kita Selamat ya kalian akhirnya. Terima kasih. Oh, Mbak Dian. dia ngasih lihat adeknya. Hai Tanami. Iya. Mbak Dian, kita pengen undang Mbak Dian buat join ngobrol karena tadi Mas Aki kasih statement bahwa seluruh kolaborasi ini kan sebetulnya dikenalkan oleh Mbak Dian gitu. Mbak Dian yang pertama kali memperkenalkan Mas Anggi dengan Ranah Bumi. Jadi kita pengen tahu apa sih waktu itu dorongan gitu ya, dorongan Mbak Dian melihat sisi yang lain, mengapa topik ini menjadi menarik dan mungkin penting juga gitu. Ini hal yang penting gitu untuk diwakilkan melalui karya Mas Angki gitu. Sebenarnya sih ini natural banget ya. Maksudnya ibu-ibu terus ke toko, terus senang, terus belanja. Dengar suaranya? Jelas Mbak? Ya. Ya. Jadi di situ sebenarnya kayak gitu awalnya. Jadi memang kebutuhan saya yang suka ke pasar juga. Terus ini tuh menurut saya toko Ranah Bumi menyajikan hal yang berbeda. Nah, pas waktu saya ke sana ternyata memang mereka welcome dan mereka menyambut dengan baik dengan cerita-cerita mereka. Jadi semakin menarik banget gitu dan semakin ingin ke sana, kembali ke sana, kembali beli, kembali dengar cerita mereka gitu. Dan Mas Anggi dulu awalnya tuh cuma nunggu di mobil waktu dulu. Terus akhirnya turun, maksudnya dia akhirnya ikut turun, terus ternyata dia juga tertarik gitu. Dan waktu itu memang pertama kali yang menarik untuk dia kombuchanya sih sebenarnya itu. Jadi dari awalnya tuh di situ kombucha. Terus dia memang menurut saya Mas Angki tuh orangnya melihat sesuatu tuh secara detail. Jadi ketika melihat, kalau saya mungkin oke, bagus aja gitu. Cuman dia akhirnya ikut merespon dan waktu disodorkan oleh Mbak Buki untuk merespon produknya dengan senang hati ya, dia langsung mencoba-coba itu. Mas Angki, Mbak Dian, Mbak Buki, terima kasih ya, ini sudah berbagi ke teman-teman di sesi media artis pertama. Dan mungkin Mas Angki dan Mbak Buki mau menyampaikan sesuatu sebelum sesi ini kita tutup. Dan terima kasih untuk waktunya dan juga semua kerja-kerja yang terjadi gitu ya. Karena kami membutuhkan gitu penjaga-penjaga bumi seperti kalian gitu, lebih banyak penjaga bumi seperti kalian gitu untuk menjaga keberlangsungan hidup ini lebih baik untuk masa-masa mendatang dan generasi-generasi mendatang. Kalau saya ya simple sih ya, tetap bertahan itu harus berkawan. Itu sih modalnya.
Terus kemudian bagaimana selanjutnya itu silakan ya masing-masing untuk memulainya. Can I talk again? Can I talk gue? Bertahan untuk berkawan itu tadi ya, itu kayaknya udah cukup oke sih. Maksudnya gimana pun juga ya kita perlu melihat lebih dekat gitu. Maksudnya dan bagaimana kita bisa melihat lebih dekat kalau kita nggak punya bantuan kawan-kawan gitu loh. Maksudnya dengan adanya orang-orang di sekitar kita gitu, bahkan bukan cuma orang-orang, bahkan kayak misalnya lingkungan sekitar kita berusaha untuk lebih kenal, kita berusaha untuk berkawan gitu, kita berusaha untuk lebih berkomunikasi lebih dalam gitu, bahkan ke diri sendiri juga gitu, untuk lebih tahu. Dengan cara mengenali seperti itu aja kayaknya udah bisa tahu lah kira-kira apa yang inti atau esensi dari karyanya Mas Angki. Oke, terima kasih banyak Mas Angki, Mbak Buki, dan juga teman-teman yang sudah bergabung di sesi media artis yang pertama sampai di penghujung acara. Seluruh teman-teman yang sudah ini teknis. Ya, dan juga kita masih akan ada serangkaian public program lainnya sampai 10 Oktober. Jadi kita akan ada meet the artist selanjutnya dan juga akan ada kuratorial tour yang digelar 6 kali dengan 3 kurator, dengan saya, Mas Agung, dan juga dengan Pak Bambang Toko ya. Dan seluruh program dapat diakses di website Arjok di www.arjok.co.id dan diregistrasi melalui email atau seluruh kanal sosial media kita. Mungkin itu yang akan saya sampaikan di malam hari ini, dan terima kasih. Selamat malam. Sampai jumpa.